Eh, Baiklah, saya kali ini akan melakukan demo tentang project ini. Pertama mungkin saya menjelaskan mengenai dataset yang ada. Dataset di sini terdapat dua, ada fetch dataset dan hand dataset yang sudah saya zip. Untuk isinya tuh ini. Untuk hand dataset isinya ada 1, 2 dan incorrect hand. Jadi untuk satu ini maksudnya adalah tangan yang membentuk angka sign 1. Terus ini ada angka sign 2. Dan incorrect hand adalah isi-isi dataset yang bentuk-bentuk tangan lain untuk sebagai penyimbang errornya. Jadi kalau misalnya hand yang terdetek itu bukan 1 atau 2, dia akan termasuk incorrect hand. Untuk yang wajah itu ada yang sesuai diberikan, videonya ada orang 1, orang 2, orang 3, dan gambar-gambar muka orang lain. Jadi sama kayak sebelumnya, konsepnya kalau misalnya dia tidak terdeteksi 1 atau 2 atau 3, dia akan terdeteksi orang lain. Nah, dari dataset itu saya sudah membuat sebuah model machine learning. Di sini ada hand gesture dan face detection. Nah, untuk model machine learningnya saya membuatnya dalam network MobileNet versi 2. Di sini saya menggunakan MobileNet-nya. Terus untuk melakukan training, saya akan training, inilah grafiknya, dan kita dapatkan akurasi sebesar 97%. Di ini adalah Google Colab, file in PNB, nanti akan diberikan juga. Jika ingin mencoba, tinggal dibuka saja filenya di dalam Google Colab, Google Collaboratory. Terus jika ingin menjalankannya, pastikan sesuai urutan. Dan ketika sudah coba running, nanti di sini ada file upload button. Tinggal kita pilih saja dataset yang kita mau. Kalau ini hand gesture berarti hand dataset, open. Tunggu sampai uploadnya selesai. Di sini baru jalankan semuanya ke bawah secara berurutan. Untuk face kurang lebih sama, mungkin datasetnya saja yang dibedakan. Yang untuk diupload modelnya sama, saya memakai MobileNet. Oke, ini grafiknya. Sekarang kita masuk ke model. Oke, maaf sebelumnya ada kelupaan. Ketika modelnya sudah selesai di training dan kita cek akurasi, modelnya kita simpan nih ke dalam format H5. Terus bisa kita download nanti hasilnya ini. Jika ingin mencoba untuk merubah model, ketika di run ini, pastikan nanti file akan muncul di sini dan kita tinggal klik 3 bar ini terus download. Oke, sekarang kita masuk ke model program Python-nya untuk melakukan simulasi. Sekarang kita coba run dulu simulasinya. Oke, ini dia. Jadi simulasi ini adalah sistem pembukaan pintu menggunakan rekognisi tangan dan muka. Untuk contoh pertama saya akan menggunakan contoh by hand. Di sini ada simulasi ketika door close. Jadi ini kayak semacam simulasi saja. Saya pilih by hand. Nah, di sini dia minta make hand first password. Jadi di sini untuk membuka pintu dengan menggunakan rekognisi tangan, kita harus memberikan kombinasi angka 1 dan angka 2. Jadi kita klik ini, kita bisa melakukan, dia akan sistem mendeteksi. Oke, di sini mungkin ada faktor cahaya dan lain-lain. Jadi misalnya jika pada saat dicoba nanti dia itu tidak mendeteksi seperti ini, pastikan pencahayaan dan itunya pastikan tidak terlalu terang atau tidak terlalu gelap. Yang tadi ada muncul kan. Sini mungkin saya terlalu terang, jadi dia tidak terlalu terdeteksi. Nah, sekarang dia terdeteksi. Mungkin bagian depan sini tidak terlalu terdeteksi. Oh, udah, sekarang terdeteksi. Bisa tangan kanan, bisa tangan kiri. Oke. Dia udah mulai terdeteksi.
Nah, tadi saya akan menekan angka 1. Ketika angka 1 sudah terdeteksi, dia tadi muncul angka 2 ya. Saya ulang. First hand first shot berarti angka 1. Coba. Nah, sekarang password pertama sudah, sekarang password kedua. Second hand berarti angka 2. Kanan saya memang tidak muncul. Sorry. Ini kadang tergantung dari jenis kamera dan lain-lain, dia bisa mendeteksinya lain-lain. Jadi pastikan juga kalau kamera tidak bagus, biarkan saja dia 1 atau 2. Oke. Ketika angka 2 sudah muncul, dia password oke, berarti kombinasi 1, 2 dan 2 sudah terdeteksi. Dan door open. Sekarang kita coba dengan menggunakan muka. Oke. Itu hanya contoh saja. Ketika dia face-nya sudah oke, dia door open. Jadi untuk muka cukup menampilkan muka aja di depan kamera. Oke, mungkin sebagai catatan tadi, beberapa keterbatasan karena proyek ini tidak menggunakan alat yang lumayan bagus. Jadi untuk mendapatkan hasil deteksi yang bagus, pastikan pencahayaan di sekitar ruangan cukup, tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap. Juga kalau kamera yang tidak terlalu buram lah. Mungkin itu aja ya. Oke, sekian dari simulasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.